Banyak perusahaan sebenarnya lagi nggak buka rekrutmen karena lagi fokus efisiensi. Tapi mereka ngerasa terpaksa ikut job fair biar nggak masuk radar pemerintah dan takut dicari-cari kesalahannya. Udah jungkir balik, belajar di sekolah, kuliah, ikut pelatihan. Tiap hari mata melotot nyari info loker, kirim lamaran kemana-mana, tapi hasilnya nihil. Rasanya kayak ini sebenarnya ada kerjaan nggak sih buat gua? Nah, di Indonesia, negara kita yang besar ini, ada jutaan orang yang ngerasain persis kayak gitu. Meskipun kadang kita dengar berita kalau angka pengangguran katanya turun, tapi di lapangan cerita yang kita dengar beda jauh. Banyak banget yang masih susah nyari kerja, atau bahkan udah capek. Ditambah lagi janji-janji manis dari politisi soal nyiptain lapangan kerja. Seringkali cuma jadi angin lewat. Dan program pemerintah kayak job fair juga banyak yang bilang cuma formalitas doang. Di video ini, gue bakal ngajak lu mikir bareng. Ada anomali apa fenomena pengangguran di Indonesia? Kok berbanding terbalik sama lowongan yang tersedia? Sebodoh itukah para pencari kerja? Atau sepintar itukah pemerintah menggandeng kapitalis? Ini bukan cuma sekedar angka, tapi kita akan dengerin cerita dan dampaknya langsung ke kehidupan nyata kita. Kita sering dengar istilah tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Jadi itu tuh angka yang diumumin pemerintah. Tapi lu perlu tahu nih, pengangguran itu nggak cuma mereka yang lagi aktif ngelamar kerja doang, tapi juga termasuk yang lagi nyiapin usaha sendiri, atau yang saking putus asanya udah nggak nyari kerja lagi. Bahkan ada juga yang disebut setengah menganggur. Jadi maksudnya mereka yang udah kerja, tapi jam kerjanya dikit banget, nggak nyampe 35 jam seminggu. Dan sebenarnya mereka pengen banget kerja lebih banyak, tapi nggak ada kesempatan aja. Jadi coba lu bayangin deh, angka pengangguran yang katanya turun, ada banyak banget orang yang sebenarnya belum kerja maksimal. Atau bahkan udah nyerah karena nggak nemu jalannya. Terus kondisi ini juga beda-beda di setiap daerah. Di satu tempat mungkin orang gampang cari kerja, tapi di tempat lain susahnya minta ampun. Artinya masalah pengangguran ini nggak bisa disamaratakan. Penanganannya harus pas sama kondisi di lapangan. Ada beberapa generasi yang paling banyak ngerasain pahitnya pengangguran ini. Lu yang baru lulus sekolah atau kuliah, mungkin ngerasain ini. Banyak banget anak muda yang susah cari kerja. Atau bahkan masuk kategori Not in Education Employment or Training, atau disingkat NET. Jadi kategori NET itu artinya mereka nggak sekolah, nggak kerja, dan nggak ikut pelatihan apa-apa. Kebayang nggak sih berapa banyak potensi anak muda kita yang nggak tersalurkan? Ini itu menurut gue masalah serius, karena skill yang mereka punya kadang nggak sesuai sama yang dicari perusahaan. Atau memang lapangan kerja awal buat fresh graduate itu kurang banget kebutuhannya. Kalau dibiarin, ini bisa jadi bom waktu buat masa depan SDM kita dan produktivitas ekonomi nasional. Belum lagi belakangan ini kita sering dengar berita PHK massal. Bayangin deh, lu udah kerja bertahun-tahun, tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, harus mikirin cicilan, biaya hidup, dan masa depan. Banyak banget yang setelah di PHK jadi pada susah nyari kerja lagi. Atau bahkan saking putus asanya milih buat nggak nyari kerja sama sekali. Udah bingung banget itu. Ini bikin masalah pengangguran jadi makin berat dan nunjukin kalau kita butuh banget jaring pengaman yang kuat buat mereka yang terdampak. Kita bahas soal janji manis dari panggung politik. Janji menciptakan 19 juta lapangan kerja. Janji ini pernah diucapin sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pas kampanye Pilpres 2024 kemarin. Waktu itu dia bilang ini bisa terwujud kalau program-program kayak hilirisasi pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, sampai UMKM itu dijalankan dengan benar, baru bisa terwujud. Targetnya janji ini bakal nyasar generasi muda dan perempuan yang emang sering kesulitan cari kerja. Tapi gimana sih kata para ahli atau ahli ekonom soal janji ini? Banyak ekonom yang pesimis dan bilang janji ini sulit banget tercapai. Dulu, kalau ekonomi kita tumbuh sedikit aja tuh lapangan kerja langsung kebuka bisa banyak banget. Tapi sekarang pertumbuhan ekonomi yang sama dengan angka yang sama nih, lapangan kerja yang kebuka jauh lebih sedikit. Ini nunjukin ada masalah serius yang disebut deindustrialisasi dini. Artinya industri kita yang seharusnya nyerap banyak pekerja malah nggak berkembang kayak yang diharapkan. Para ahli juga bilang investasi yang masuk ke Indonesia sekarang ini kebanyakan padat modal. Maksudnya mereka lebih banyak pakai mesin canggih daripada tenaga manusia. Jadi meskipun duit investasi yang masuk gede, lapangan kerja yang kebuka nggak sebanyak itu. Bahkan ada juga yang ngeritik kalau beberapa program pemerintah malah berpotensi ngambil alih usaha kecil atau UMKM yang udah ada, bukannya bikin yang baru. Jadi kelihatannya janji ini masih jauh banget dari kenyataan. Oke, sekarang kita pindah ke salah satu program pemerintah yang paling sering kita lihat, Bursa Kerja atau Job Fair.
Tujuannya kan bagus banget ya. Jadi jembatan antara lu para pencari kerja sama perusahaan yang lagi butuh karyawan. Pemerintah lewat Kemenaker juga aktif banget ngadain job fair nasional. Lu bisa datang langsung, bawa CV, bahkan kadang langsung wawancara. Atau bisa juga lewat online, lebih praktis dari rumah. Tapi, kayak gimana sih kenyataannya yang di lapangan tuh? Banyak pencari kerja dan bahkan staf HR perusahaan sendiri yang bilang kalau job fair itu cuma formalitas doang. Ada yang cerita di media sosial 90% job fair itu cuma formalitas karena perusahaan itu dipaksa pemerintah buat ikutan. Padahal sebenarnya mereka nggak butuh karyawan. Kalau ini bener, job fair itu jadi kayak cuma pertunjukan doang. Buang-buang waktu, tenaga, sama duit orang yang mau ngelamar. Banyak yang ngeluh antrian panjang, CV berserakan di lantai dan ngerasa buang-buang waktu. Bahkan ada yang bilang job fair cuma buat employer branding atau ngumpulin talent pool doang. Hal-hal kayak gini bikin masyarakat makin nggak percaya sama program pemerintah. Yang lebih serem lagi, job fair juga rawan banget penipuan lawan kerja. Lu harus hati-hati. Ada aja perusahaan palsu yang nyusuk. Ciri-cirinya gampang banget kok dikenalin. Alamat kantornya nggak jelas. Kontak emailnya pakai yang gratisan kayak @gmail.com atau @yahoo.com. Atau yang paling ketara banget mah mereka minta duit. Baik itu biaya registrasi, biaya transport, atau biaya akomodasi. Atau tiba-tiba langsung bilang lu diterima tanpa tes yang jelas. Modus penipuan ini kadang dari iming-iming duit kecil. Terus kalau korban udah nyangkut, mereka mulai ngancem. Jadi kalau mau ikut job fair, selalu cek reputasi perusahaannya, cek email dan website resminya. Dan jangan pernah lu mau bayar apapun ke perusahaan. Penipuan ini nggak cuma bikin rugi, tapi juga bikin jadi citra job fair itu makin rusak. Nah, ada juga klaim yang bikin kaget soal tekanan birokratis dari pemerintah yang maksa perusahaan ikut job fair. Ada yang bilang banyak perusahaan sebenarnya lagi nggak buka rekrutmen karena lagi fokus efisiensi. Tapi mereka ngerasa terpaksa ikut job fair biar nggak masuk radar pemerintah dan takut dicari-cari kesalahannya. Kalau ini benar, job fair jadi cuma kayak sandiwara buat ngejar target di atas kertas doang. Uang dan waktu yang keluar dari kantong perusahaan dan kita para pencari kerja jadi sia-sia. Pemerintah sendiri lewat beberapa pejabatnya membantah keras kalau job fair itu cuma formalitas. Mereka bilang pemerintah terus buka peluang kerja seluas-luasnya. Tapi kritik dari masyarakat dan hasil penelitian tetap jadi sorotan. Faktanya penelitian di beberapa daerah nunjukin kalau job fair itu nggak efektif nurunin angka pengangguran. Kenapa? Karena info job fair sering nggak nyebar luas, sosialisasinya kurang, jumlah lowongan sering jauh banget dibanding pencari kerja. Jadi sekarang kita ngerti ya, ada kesenjangan besar antara angka-angka resmi sama janji politisi, sama kenyataan di lapangan. Angka pengangguran resmi katanya turun, tapi kenapa kita semua ngerasa susah banget cari kerja yang layak? Ini artinya angka itu nggak sepenuhnya ngegambarin kualitas pekerjaannya. Atau gimana susahnya mereka yang cuma kerja serabutan. Janji 19 juta lapangan kerja itu sangat jauh dari realita. Bahkan para ekonom proyeksiin lapangan kerja ini cuma sekitar 3 juta dalam 5 tahun. Jadi maksudnya dari masa kampanye sampai habis masa jabatannya ya, lowongan itu cuma ada 3 juta doang, nggak nyampe 19 juta lapangan kerja. Ini karena ada masalah deindustrialisasi dini. Industri kita nggak berkembang secepat yang kita mau, dan investasi yang masuk itu makin padat modal. Jadi lebih banyak pakai mesin daripada tenaga manusia. Ini bikin pertumbuhan ekonomi jadi nggak bisa buat patokan untuk bikin banyak lapangan kerja baru. Dan yang paling bikin sedih, job fair yang katanya solusi, kok malah jadi formalitas. Ditambah lagi isu penipuan dan tekanan ke perusahaan. Kontradiksi ini bikin pendekatan pemerintah ke masalah ketenaga kerjaan jadi nggak konsisten. Duit dan waktu jadi nggak efisien, kebijakan nggak pas sama sasaran, dan kepercayaan publik ke pemerintah bisa turun. Di balik semua ini, pengangguran juga terjadi di faktor-faktor struktural yang lebih dalam. Pertama, investasi nggak mampu ningkatin kinerja sektor manufaktur. Padahal ini mesin pencipta lapangan kerja padat karya yang paling banyak dari tenaga kerja. Kedua, keterampilan skill yang dimiliki anak muda kita sering nggak cocok sama yang dicari industri. Banyak banget yang jadi net, artinya mereka nggak punya skill yang relevan. Ketiga, adalah fokus kebijakan yang nggak tepat. Anggaran negara kadang lebih banyak buat program yang sifatnya instan, dikit-dikit subsidi, daripada bangun pendidikan vokasi atau investasi jangka panjang yang bisa ciptain lapangan kerja beneran. Kalau makin banyak lapangan kerja yang muncul di sektor informal, ini sebetulnya bahaya banget buat perlindungan kita semua. Kan pekerja informal sering nggak punya jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau bahkan nggak punya perlindungan hukum. Ini bikin mereka rentan banget. Badai PHK juga nunjukin pasar kerja kita itu gampang goyah. Makanya sistem perlindungan sosial yang kuat itu penting banget buat semua pekerja formal maupun informal. Jadi apa dong solusinya buat masalah pengangguran ini? Ini beberapa ide kebijakan yang bisa kita dorong. 1. Ganti strategi investasi.
Pemerintah harus lebih fokus narik investasi yang lebih banyak nyerap pekerja, terutama di industri manufaktur, biar nggak deindustrialisasi dini. Yang kedua, tingkatin kualitas SDM. Anggaran harus lebih gede dialokasiin buat pendidikan kejuruan dan pelatihan skill yang sesuai sama kebutuhan industri. Ini biar anak-anak muda kita nggak cuma lulus doang, tapi punya skill yang benar-benar kepake. Yang ketiga, reformasi job fair. Program job fair itu harus dirombak total. Kurangi tekanan ke perusahaan. Pastiin lowongan itu beneran ada. Perluas kerjasama dan basmi tuntas penipuan. Manfaatin platform digital semaksimal mungkin biar semua bisa akses. Keempat, kuatkan perlindungan sosial. Perluas jaring pengaman sosial buat semua pekerja. Apalagi yang kena PHK atau kerja di sektor informal. Jangan sampai mereka jatuh miskin gara-gara nggak ada kerjaan. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus lebih jujur dan terbuka soal kondisi pasar yang sebenarnya, termasuk tantangan yang ada. Jangan cuma ngomongin angka yang bagus-bagusnya aja, tapi juga akui masalahnya. Ini biar kepercayaan publik balik lagi. Buat kalian para job seeker yang lagi berjuang, gue saranin jangan cuma andelin job fair. Manfaatin platform online. Cek langsung website perusahaan dan bangun jaringan pertemanan sama profesional di bidang lo. Karena rezeki itu biasanya datang dari orang dalam. Pelajarin skill yang lagi dicari dan bakal dibutuhin di masa depan, termasuk skill digital dan AI. Selalu waspada penipuan, pahami ciri-ciri lowongan palsu, misalnya kayak permintaan pembayaran, penggunaan email yang nggak profesional, atau rekrutan tanpa tes. Dan segera laporin kalau ada indikasi penipuan kepada pihak berwenang. Bila perlu, kita gerbek bareng-bareng. Jadi pengangguran di Indonesia itu masalah yang kompleks banget. Nggak cuma soal angka doang. Ada banyak cerita di baliknya. Masalah kualitas kerja, setengah menganggur, dan susahnya nyerap tenaga kerja muda. Janji-janji kerja yang ambisius itu juga susah sebetulnya tercapai karena realita ekonomi kita. Bukannya pesimis ya, tapi realistis aja sih. Bahkan job fair yang katanya solusi kadang cuma jadi formalitas doang. Intinya, kita butuh perubahan besar dalam strategi kebijakan. Kalau enggak, kesenjangan antara janji politik dan realita pasar kerja bakal terus ada, dan ini bisa ngalangin pembangunan ekonomi kita. Ternyata di balik kesusahan orang nyari kerja, masih bisa-bisanya ya pemerintah nyelipin drama. Semoga video ini bisa ngebuka wawasan kita dan makin sadar dunia nggak berjalan seperti itu. Kalau menurut lu gimana? Coba tulis di komen.